kepala sampai akhirnya 2 kali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Wow, pastinya dia juga sudah kompeten dan punya rekam jejak yang baik ya sampai bisa terpilih lagi. Nah, dan kita juga akan melihatkan gitu ya, ada beberapa deretan lagi nih artis yang sekarang juga turun menjadi politisi. Salah satunya baru pertama kali terpilih, dia adalah Astrid Kuya yang juga tidak menyangka katanya ya, pertama kali nyalek langsung diberikan kepercayaan. Wih, istrinya DPRD, suaminya DPR. Lengkap bukan? Selengkapnya dalam yang berikut ini. Kemarin, sederet artis ternama akhirnya mulai menerima tongkat estafet tanggung jawab sebagai wakil rakyat, khususnya di tingkat daerah. Salah satunya adalah di wilayah DKJ atau daerah khusus Jakarta. Ya, ada sederet artis akhirnya dilantik. Di antaranya adalah Astrid Kuya yang didampingi oleh sang suami Uya Kuya yang juga terpilih dan akan duduk di bangku parlemen di Senayan. Akhirnya terpilih sebagai anggota dewan, Astrid masih tak percaya dengan proses yang telah dialami. Setelah banyak drama cukup menguras tenaga dan pikiran, lantaran selalu diremehkan saat turun kampanye. Tantangannya apa yang saya alami ketika saya menjadi dewan, itu banyak banget diremehkan. Banyak banget diremehkan, apalagi terutama saya adalah wanita dan seorang artis katanya. Tapi saya tunjukin saya bisa berada di sini. Saya bilang dengan segala macam drama-drama, segala macam seperti ini loh, seperti kita sedang berperang. Tapi alhamdulillah sekarang saya di sini dan mampu di sini. Resmi dilantik jadi anggota DPRD DKJ, Astrid Kuya berjanji ingin selalu dekat pada masyarakat. Bukan hanya di wilayah dapil yang telah memilihnya, melainkan seluruh masyarakat. Karena menurut Astrid dan Uya, hanya artislah yang paling bisa sangat dekat dan paling cepat untuk dijangkau masyarakat luas. Ya, anggota dewan yang artis kayak kita, kalian lebih gampang menggapai kita. Benar. Ya kan, banyak nih orang yang kecewa pas kampanye, deket, terus pas sudah jadi nomor teleponnya hilang atau diganti. Bagaikan hantu katanya. Kalau kita kan gampang loh hubungin, kita curhat kita lewat Instagram bisa. Iya kan, kalau kita nggak bener, bully aja kita. Kita viralin aja. Sama seperti Astrid Kuya yang baru pertama kali nyalek, namun langsung terpilih jadi anggota dewan. Baby Z, pedangdut yang terkenal dengan goyangan nyamuk ini, juga berhasil jadi anggota DPRD DKJ. Meski baru pertama kali nyalek, ia mengaku semua itu karena buah proses pendekatan kepada masyarakat yang sudah lama ia lakukan. Bahkan sampai harus berdarah-darah. Karena kan kandidatnya juga luar biasa dari semua partai. Alhamdulillah karena saya juga dari dulu udah banyak pendekatan sama masyarakat Tapaling sendiri. Alhamdulillah mereka sangat menerima dan antusias, dan alhamdulillah setelah turun ke dapil kemana dan banyak bantu lah istilahnya, alhamdulillah mereka menetapkan Baby Z terpilih untuk mewakili mereka di DPRD. Setelah dilantik dan resmi sebagai wakil rakyat, Baby Z berjanji akan selalu berada di garda terdepan untuk membantu masyarakat. Salah satunya adalah memperjuangkan lapangan kerja bagi masyarakat dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah dapilnya. Fokusnya saya sebenarnya lagi mau menciptakan lapangan pekerjaan dengan menjalin kemitraan untuk masyarakat Dapil 3 yang ada perusahaan-perusahaan di situ harus menyerap tenaga dari 40% paling nggak dari masyarakat Tapaling sendiri. Bahkan demi fokus melayani masyarakat, Baby Z berjanji tak ingin mencari pasangan dulu, meski masih menjomblo di usia yang sudah 41 tahun. Sementara itu, Tania Nadira yang juga berasal dari kalangan artis juga baru pertama kalinya nyalek dan terpilih jadi wakil rakyat. Meski pada kenyataannya dunia politik bukan sama sekali baru baginya, karena sang ayah Fadel Muhammad adalah salah satu politisi ternama, juga seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Mantan istri Tommy Kurniawan yang juga bersahabat baik dengan Ayu Ting Ting ini pun berjanji akan berusaha untuk menuntaskan segala permasalahan yang ditemui di masyarakat. Salah satunya adalah lewat bidang keagamaan. Semua aspirasi masyarakat yang memang harus kita perjuangin, sama kita kampanye prosesnya tuh panjang, banyak banget keluh kesah yang kita dengar dari mereka, permasalahan dari masalah segala macam lah, dari A sampai Z ya. Dan itu insya Allah ya satu persatu harus kita selesai. Karena memang aku banyak banget bergerak dalam kegiatan agama, jadi pengajian-pengajian
Tapi di antara sekian banyak artis yang secara resmi dilantik kemarin, ada juga Tina Toon yang ternyata akan mengemban tugas untuk kedua kalinya sebagai wakil rakyat. Ia tetap dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPRD di wilayah DKJ selama 2 periode. Tina Toon merasakan tanggung jawab yang semakin besar untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin besar pula pada dirinya. Semakin berat Kak? Pastinya, karena kalau dengan sekarang kita di periode kedua ini, pastinya harapan masyarakat bertambah kan gitu. Jadi ya itu yang menjadikan kita semangat dan motivasi. Kalau dulu Tina Toon yang juga seorang mantan penyanyi cilik ini memperjuangkan perihal masalah banjir dan perbaikan jalan, kali ini Tina Toon akan menuntaskan segala pekerjaan yang masih belum beres. Ditambah tugas tambahan, yaitu ingin memaksimalkan bantuan sosial kepada masyarakat di kelas menengah ke bawah, serta pendidikan gratis kepada anak-anak yang tak mampu. Yang belum terselesaikan itu masih banyak ya, karena memang kan namanya kita kalau sebagai wakil masyarakat kita juga nggak bekerja sendiri gitu ya. Jadi kalau di legislatif ya tadi yang dilantik 106 orang gitu, kita di legislatif ada juga eksekutif. Nah yang kemarin aku perjuangkan itu kan pertama soal banjir, habis itu soal infrastruktur kayak misalnya jalan yang masih banyak belum serah terima, akhirnya nggak bisa diberesin gitu. Termasuk juga kemarin masalah sosial seperti bantuan sosial lansia maupun KJP gitu-gitu ya. Sekarang akhirnya kita semua kemarin juga sepakat untuk diadakannya mendingan sekolah gratis deh gitu. Jadi anak-anak yang benar-benar butuh pendidikan itu bisa sekolah secara gratis. Waduh, kalau ngelihat program dari artis-artis ini emang keren-keren sih. Semoga terlaksana dengan baik ya kakak-kakak. Biar nggak dikritik kayak gini nih, pas kampanye dekatnya minta ampun sama rakyat. Udah kepilih nomor telepon diganti dan menghilang. Jangan ya dek ya. Oke, kalau kita lihat ya memang sederet nama selebriti tanah air menghiasi dunia perpolitikan tanah air, baik anggota legislatif, eksekutif pun juga menjadi kepala daerah. Dan kita tidak boleh memandang sebelah mata karena begitu banyak juga selebriti yang pada akhirnya mereka sukses di jalur pemerintahan, termasuk juga di momen-momen ketika mereka terpilih menjadi anggota DPR, MPR. Dan ingat, kita juga berharap tentu saja mereka bisa terus memperjuangkan apa yang selama ini diperjuangkan dan diinginkan masyarakat Indonesia. Ingat bahwa pada akhirnya harus meyakini ini semua bukan kekuasaan tapi pelayanan.